Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di minggu ini kita akan beribadah. Sebelum mulai kita beribadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika hari Minggu kami boleh kembali bertemu. Meskipun melalui daring, kami akan bersama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, setiap kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, minggu ini tema kita berjudul Aku Peduli. Nah, natnya diambil dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Di dalam perikopnya berjudul tentang menasehati sama saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti sudah ya, demikian juga saya. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jika ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk mengasihi dengan cara menegur dengan kasih. Tidak perlu dengan hal-hal yang merugikan satu dengan yang lain, tapi kita akan belajar bagaimana cara menegur dengan kasih. Tertulis di dalam nats yang kita baca, kita bisa bicara dengan empat mata. Kita juga bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Apabila orang tersebut tidak mau mendengar, kita bisa ajak dua orang, satu atau dua orang untuk sama-sama menasihati. Tapi ada langkah yang lebih lagi, yaitu lingkup yang lebih besar. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Saya rindu melalui empat mata, berbicara berdua, bertiga, atau berempat itu sudah cukup bisa menyelesaikan masalah. Nah, saudara-saudara, kita akan baca juga di dalam nats yang lain dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan Kristus telah mengampuni kamu, artinya mengampuni kita semua. Kita akan belajar tiga hal. Yang pertama, ramah seorang terhadap yang lain. Bagaimana ramah? Ramah artinya kita mengasihi dengan penuh hati. Kita menyampaikan segala sesuatunya dengan sikap yang lembut, dengan bahasa yang bisa diterima. Nah, apalagi nih ya, anak-anak muda, remaja yang sedang berpacaran. Wah, ini bagian yang kedua nih, penuh kasih mesra. Nah, kesalahan apapun, sebesar apapun, disayang-sayang sama pasangannya. Enggak apa-apa. Coba kalau orang lain, wah, bagaimana reaksi kita? Nah, dari sini kita belajar, yuk tetap bersikap dengan penuh kasih mesra. Seperti dengan pacar kita tadi, bukan berarti pacaran loh ya, tapi dengan saudara-saudara kita, sahabat kita tetap bersikap dengan penuh kasih. Ya, ditambah mesra sedikit boleh. Mesranya di sini dalam arti saling menyayangi sebagai sahabat. Nah, kenapa? Karena kalau ketika teman kita tidak setuju dengan pendapat kita bisa dengan kepala dingin, berbicara dari hati ke hati. Nah, itu kasih mesra. Kemudian hal yang ketiga, saling mengampuni. Nah, di bacaan perikop kita, setelah itu adalah perumpamaan tentang mengampuni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara di waktu-waktu ini dan seterusnya, bagikan kasih sebanyak-banyaknya. Bagikan sesuatu yang menyenangkan, yang menjadi berkat bagi orang lain, sampai itu penuh melimpah dalam hati orang tersebut. Sampai kalau perlu sampai tumpah-tumpah gitu ya. Kenapa? Karena suatu ketika akan terjadi pergeseran. Akan terjadi salah mengerti. Akan terjadi salah paham. Nah, tapi karena kasih yang begitu besar, melimpah, kesalahan-kesalahan kecil itu tidak akan seberapa dibanding kasih yang besar tadi. Seperti ayah kita, ibu kita, kasihnya begitu luar biasa. Ketika anaknya melakukan kesalahan, akan ada pengampunan.
maaf dari orang tua. Kenapa? Karena cintanya lebih besar dari kesalahan itu. Demikian juga kita, kalau saudara-saudara kita sebarkan, kita taburkan kasih yang melimpah. Saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, dia akan dengan mudah memaafkan kita. Artinya jangan diulangi lagi ya, dan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Artinya, yuk kita sama-sama saling menegur dan kasih, saling mengasihi dan saling memberi kasih, berlomba-lomba memberi kasih. Kita bernyanyi yuk. Ada satu pujian, kita bagian rap saja ya. Sama-sama pasti bisa. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Gerejanya bukan hanya gedung, tapi hidup kita itu adalah gereja. Yuk kita bertumbuh bersama. Aku peduli dan saling mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, renungan pagi ini yang telah mengingatkan kami untuk mengatakan bahwa aku peduli, aku mengasihi, dan kami boleh saling menegur di dalam kasih. Kami mau belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami boleh menjalani aktivitas kami dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.